Selamat siang, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan video tentang proyek akhir yang telah kami buat yang berjudul Rancang Bangun Sistem Penyiraman Air Otomatis Berbasis Tenaga Angin. Saya sendiri sebagai ketua kelompok yang bernama Igede Putra, seorang pertama dengan NIM 2023-11-107. Dan 5 anggota saya yang lain yaitu Saya Angga Syaputra Penata Ginting dengan NIM 2023-111-164. Saya Marisa Azelia dengan NIM 2023-111-136. Saya Alessandro Jeki Dorong Tinggi dengan NIM 2020-11035. Saya Muhammad Umar Fadil Saputra dengan NIM 2023-11334. Dan saya Muhammad Reza Satria Birama dengan NIM 2023-111-108. dan selanjutnya kami akan menjelaskan tentang proyek yang telah kami buat. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembangkit yang dimana di sini ada turbin angin yang berfungsi untuk menyerap angin, lalu dikapel dengan generator. Nah, yang dimana generator ini berfungsi untuk merubah energi angin menjadi energi listrik. Selanjutnya ada lampu indikator. Lampu indikator ini berfungsi untuk mengetahui apakah pembangkit ini sudah menghasilkan energi listrik atau belum. Di sini saya akan menjelaskan pembangkit penyiram tanaman otomatis berbasis Arduino, yang dimana Arduino sendiri berfungsi sebagai pengoperasian sistem. Selanjutnya ada papan board yang digunakan sebagai ground. Selanjutnya itu ada relay yang digunakan untuk menandakan pompa aktif atau tidak. Selanjutnya itu ada baterai sebagai sumber dari pompa, yang dimana selanjutnya ada pompa yang digunakan sebagai pengaliran air yang digunakan untuk menyiram tanaman. Selanjutnya ada sensor relay yang digunakan sebagai penanda tanaman lembab atau tidaknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensor kelembapan. Jadi sensor kelembapan ini dia akan bekerja atau nyala ketika dia berada di tanah kering atau di kondisi kering. Ketika dia berada di kondisi lembab atau basah, dia akan otomatis langsung mati atau tidak menyala. Ketika dia di posisi kering lagi, dia akan nyala kembali. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari proyek akhir kami. Yang pertama, mulai dari pembangkitnya. Di sini pembangkitnya kalau berputar dia akan menghasilkan listrik yang akan ditandai dengan lampu indikator yang menyala. Kemudian dari lampu indikator ini, dari pembangkit ini akan meneruskan listrik untuk mengecharge baterai yang dimana sebagai suplai tambahan. Kemudian dari baterai ini akan disambungkan menuju ke Arduino, yaitu yang berfungsi sebagai kontrol kendali dari alat ini. Kemudian dari Arduino disambungkan ke sensor kelembapan. Dari sensor kelembapan ini kita akan mengetahui alatnya berfungsi atau tidak. Ketika sensor ini dalam keadaan kondisi kering, maka pompa akan mengalirkan air untuk menyala. Dan ketika sensor ini dalam keadaan basah atau lembab, maka pompa akan menghentikan aliran air. Ditandai dengan indikator yang menyala. Terima kasih, itu saja cara kerja dari alat yang kami buat. Sekian. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari alat ini. Yang pertama itu kita tuh ramah lingkungan. Karena sistem ini menggunakan energi terbarukan, yaitu angin, yang dimana itu bebas emisi dan emisi karbon dan membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu yang kedua ada efisiensi energi, yang dimana kita itu memanfaatkan energi angin secara langsung tanpa bergantung pada listrik konvensional. Jadi kita tuh menghemat biaya operasional. Lalu ada otomatisasi penuh, dimana dengan sensor kelembapan tanah dan kontrol berbasis Arduino, sistem bekerja otomatis tanpa memerlukan intervensi manual. Lalu kita ada penghematan air, yang dimana penyiraman air hanya dilakukan jika tanah di bawah ambang batas. Jadi kita mengoptimalkan penggunaan air.
Lalu ada biaya yang terjangkau karena prototipe ini kita tuh menggunakan bahan yang relatif murah dan gampang ditemukan di pasaran. Lalu ada potensi skalabilitas yang dimana sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan teknologi IoT untuk monitoring dan kontrol secara jarak jauh. Yang selanjutnya itu ada fleksibilitas lokasi yang dimana alat kami ini cocok digunakan di daerah dengan kecepatan anginnya itu sedang dan tinggi hingga tinggi, baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Namun, alat kami ini dia tuh masih memiliki kekurangan. Yang pertama, alat kami itu masih ketergantungan pada angin, yang dimana sistem kami ini sangat bergantung pada kecepatan angin. Dimana jika di daerah yang anginnya itu rendah, alat kami itu kurang optimal kerjanya. Lalu untuk yang kedua, belum tahan cuaca ekstrim. Jadi desain prototipe kami ini dia tuh masih tahap awal. Jadi kita tuh memerlukan pengembangan lebih lanjut di mana agar alat kami itu bisa tahan di beberapa cuaca ekstrim. Lalu akurasi sensornya terbatas karena kita tuh masih menggunakan sensor FC28 yang dimana tingkat akurasinya itu rendah. Lalu kapasitas energi kami itu masih terbatas. Jadi tanpa baterai penyimpanan energi, sistem kami hanya bekerja saat ada angin. Nah, jadi ini dapat mengganggu operasional yang dimana dia tuh masih mengikuti kondisi cuaca tertentu. Lalu desain prototipe tuh kita tuh masih sederhana, jadi kita tuh belum estetik begitulah. Model kami itu belum estetik dan kalau misal kita untuk menjual alat ini kayak kurang peminat karena kurang estetikanya. Lalu untuk yang keenam kita ini kurang pengujian lapangan. Jadi sistem kami ini belum diuji dalam berbagai kondisi lingkungan secara menyeluruh sehingga kendalanya dalam jangka panjang belum terbukti. Ini adalah contoh jika tidak ada angin, alat kamu tidak bisa bekerja secara optimal. Di mana jika di daerah itu tidak ada angin, alat kami itu tidak bekerja secara optimal. Baik, kesimpulan yang kami dapatkan dari presentasi yang tadi yaitu sistem penyiraman air otomatis berbasis tenaga angin ini merupakan solusi inovatif yang memanfaatkan energi terbarukan untuk meningkatkan efisiensi penyiraman dan mengurangi biaya operasional. Sistem ini cocok untuk daerah dengan potensi angin yang besar, ramah lingkungan dan efektif dalam pengelolaan air untuk pertanian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.